Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Di sini kita melanjutkan materinya. Ini yang bab selanjutnya ini adalah matriks, yaitu KD-nya yang pertama nanti menerapkan operasi matriks dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Nah, untuk matriks ini sendiri adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom berbentuk persegi maupun persegi panjang. Nah, adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah kalender bulan Mei tahun 2021. Ini adalah contoh matriks. Kenapa kok masuk contoh matriks? Karena matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, di tanggal ini ada yang namanya baris. Ini baris yang pertama ini tanggal 25, 26, 27. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah baris. Sedangkan yang kolom itu yang turun. Ini contohnya 2, 9, 16, 23, 3, 10, 17, 24. Ini adalah contoh matriks yang ada di kalender. Nah, selanjutnya ini ada lagi contoh matriks. Ini adalah matriks A. Di sini ada 3 baris. Nah, ini adalah baris yang pertama 3, 4, 6, 5, 8. Negatif 3, 2, 1, 7, 3. Ini baris kedua. Ini nanti ada 4, negatif 2, 4, 3, 0. Nah, ini adalah baris ketiga. Jadi matriks A ini terdiri dari 3 baris. Terus kolomnya ada berapa? Nah, di sini kolomnya ada yang turun ini 1. Ini kolom pertama. Terus ini nanti ada kolom kedua. Ini kolom ketiga, 4, 5. Oh, ternyata kolomnya ada 5. Berarti matriks A nanti terdiri dari ada 3 baris dan 5 kolom. Nah, 3 kali 5 ini namanya adalah ordo. Ordo itu banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi banyaknya baris ada 3, banyaknya kolom ada 5. Nah, terus nanti ada jenis-jenis matriks. Kalian bisa mencari sendiri di internet. Nah, ini tugas yang pertama, nanti kalian mencari jenis-jenis matriks, nama matriks sama contoh-contohnya. Contohnya minimal 2. Nah, sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya. Ini matriks, nanti ada yang namanya transpose matriks. Transpose matriks itu bagian dari matriks. Nah, cuma gini nanti untuk yang transpose matriks itu simple sebenarnya. Jadi yang menukar di sini contohnya ada matriks A. Matriks A di sini baris pertama 3, 1, negatif 4, baris kedua 2, 0, negatif 1. Lah, untuk transpose matriks nanti dilambangkan dengan misalkan ada A pangkat T. Jadi ada matriks A. Nah, pangkat T ini namanya transpose. Jadi ini contohnya. Ini ada matriks 3, 1, negatif 4, 2, 0, 1. Kalau dicari transposnya, jadi A transpose matriks dari matriks A, maka yang baris diubah menjadi kolom. Jadi yang menulisannya tadi jadikan baris, sekarang nulisnya jadikan kolom. Ini baris pertama kan 3, 1, negatif 4. Ini nanti jadi kolom pertama. Ini 3, 1, negatif 4. Baris yang kedua 2, 0, negatif 1. Nah, ini jadi kolom kedua 2, 0, negatif 1. Nah, contoh ini lagi. Ini kan tadi ada matriks A ya. Berarti transpose matriksnya A transpose. Di sini kan tadi baris pertama 3, 4, 6, 5, 8. Jadi 3, 4, 6, 5, 8-nya ini kita tuliskan menjadi kolom. Jadi 3, 4, 6, 5, 8. Terus selanjutnya yang baris kedua di sini jadi kolom kedua. Nah, negatif 3, 2, 1, 7, 3. Terus baris yang ketiga 4, negatif 2, 4, 3, 0. Nah, ini yang namanya transpose matriks. Nah, selanjutnya adalah kesamaan matriks. Kesamaan matriks ini ada persyaratannya. Syarat yang pertama, ini dikatakan sama jika ordonya sama. Nah, ordo. Jadi banyaknya baris sama banyaknya kolom itu sama. Maka ini bisa dikatakan sama. Ini syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua, nilai tiap elemen yang seletak bersesuaian itu sama. Jadi yang seletak dan bersesuaian itu sama. Nah, ini selanjutnya ada contoh. Misalkan ini matriks B 2, 1, 3, 4. Matriks C 2, 1, 3, 4. Nah, ini matriks B
bisa dikatakan sama dengan matriks C, matriks B sama dengan matriks C jika ini matriks B-nya kan 2, 1, 3, 4. Sedangkan matriks C-nya adalah 2, 1, 3, 4. Nah, ini matriksnya sama. Jadi yang bersesuaian itu letaknya sama. Jadi yang seletak atau yang bersesuaian itu nilainya sama. Ini contohnya adalah 2 sama dengan di sini 2. Jadi ini adalah baris pertama, kolom pertama. Ini juga baris pertama, kolom pertama. Ini nilainya sama. Terus di sini ada 1. Di sini juga 1. Nah, ini baris pertama, kolom kedua. Ini baris pertama, kolom kedua. Ternyata nilainya sama-sama 1. Selanjutnya di sini sama 3, 4. Nah, ini namanya yang kesamaan matriks. Jadi yang seletak dan bersesuaian itu nilainya sama. Selanjutnya ini contoh. Diketahui matriks A 3A 4 negatif 3 B tambah C. Dan matriks B 6. Ini 6 ya. Soalnya ini salah tadi tulisannya. 6. Terus negatif B 4, 5. Jika matriks A sama dengan B, tentukan nilai dari A tambah B tambah C. Nah, ini karena ini yang matriksnya sama, jadi yang seletak atau bersesuaian nilainya sama. Ini matriks A sama dengan matriks B. Matriks A 3A 4 negatif 3 B tambah C. Terus sama dengan ini 6 4 negatif B 5. Jadi yang seletak sama. Di sini ada yang seletak. Yang seletak adalah nilai A. Nilai 4. Nah, 4 ini kan sudah bersesuaian, terus nilainya sama. Sekarang kita bisa mencari nilai A. Dari mana? Ini 3A. Ini seletak dan bersesuaian dengan 6. Jadi kita mencarinya 3A sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6/3. A-nya ketemu 2. Nah, A-nya sudah ketemu 2. Sekarang mencari B. Kita cari yang B. Yang seletak mana? Ini ada negatif 3. Di sini seletak dengan negatif B. Nah, berarti negatif B sama dengan negatif 3 sama dengan negatif B. Nah, sama-sama ada negatifnya. Boleh kita hilangkan, sama-sama dikali negatif 1. Berarti negatif B jadi negatif 3 jadi 3, negatif B jadi B. Nah, B-nya ketemu 3. Sekarang misalkan kita mencari yang C. Di sini ada B tambah C sama dengan di sini sesuai dengan 5. Jadi ini B tambah C sama dengan 5. B-nya tadi ketemu di sini 3. Berarti 3 ditambah C sama dengan 5. Berarti C-nya 5 dikurangi 3. C-nya ketemu 2. Nah, yang dicari adalah A tambah B tambah C. Jadi A-nya tadi ketemu 2, B-nya ketemu 3, C-nya ketemu 2. Jadi 2 tambah 3 tambah 2 ketemu 7. Nah, sekarang kita lanjutkan, selanjutnya adalah operasi matriks. Operasi matriks nanti ada penjumlahan dan operasi pengurangan, terus nanti ada operasi perkalian matriks. Nah, kalau operasi penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya ordonya harus sama. Jadi ordo harus sama, banyaknya baris sama banyaknya kolom itu harus sama. Baru matriks itu bisa dijumlah ataupun dikurangi. Di sini ada contohnya. Misalkan di sini ada matriks A 2 negatif 1 3 negatif 5, matriks B negatif 1 2 3 6, matriks C 2 1 4 0 3 negatif 3. Nah, ini ada 3 matriks A, B, dan C. Misalkan di sini nanti berapakah matriks A tambah matriks B? Jadi matriks A tambah matriks B. Matriks A-nya 2 negatif 1 3 negatif 5 ditambah negatif 1 2 3 6. Nah, penjumlahan maupun pengurangan matriks itu yang dijumlahkan adalah yang seletak saja. Jadi yang seletak saja. Berarti nanti ini 2 bisa ditambahkan dengan negatif 1. Jadi yang seletak 2 ditambah negatif 1. Ini yang seletak. Terus selanjutnya ini ada negatif 1 ditambah 2. Jadi negatif 1 ini seletak dengan 2. Terus nanti ada 3
ditambah 3, 3 ditambah 3 yang seletak, terus negatif 5 ditambah 6. Nah, nanti jadi 2 tambah negatif 1, 1, negatif 1 tambah 2, 1, 3 tambah 3, 6, negatif 5 tambah 6, 1. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B. Untuk yang pengurangan, itu juga sama saja. Jadi 2 negatif 1, 3 negatif 5, dikurangi negatif 1, 2, 3, 6. Jadi yang seletak, sama-sama yang seletak yang dikurangkan. Jadi ini 2 dikurangi negatif 1. Jadi 2 dikurangi negatif 1, terus negatif 1 dikurangi 2, 3 dikurangi 3, terus negatif 5 dikurangi 6. Sehingga hasilnya 2 dikurangi 1, 2 dikurangi negatif 1, di sini ketemu 3. Negatif 1 dikurangi 2, negatif 3. 3 kurangi 3, 0. Negatif 5 dikurangi 6, negatif 11. Nah, ini adalah hasil pengurangan. Terus misalkan kalau A tambah C sama dengan berapa? Nah, kita lihat di sini A-nya ordonya adalah 2 baris dan 2 kolom. Sedangkan matriks C ini 2 baris, 3 kolom. Lah, ordonya berbeda. Yang A ini ordonya 2 kali 2, sedangkan yang C ordonya 2 kali 3. Jumlah kolomnya berbeda. Berarti yang A tambah C, matriks A tambah C tidak bisa dijumlahkan atau tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya adalah operasi perkalian matriks. Perkalian nanti ada 2. Kita pelajari 2. Perkalian skalar dengan matriks. Contohnya perkalian skalar dengan matriks itu ini. Ini diketahui matriks A sama dengan 2 negatif 3, 4, 2. Terus tentukan nilai dari 3A. 3A itu berarti 3 dikali matriks A. 3 ini adalah skalar. Skalar itu adalah bilangan real. Jadi nanti ada bilangan real yang dikalikan dengan matriks. Ini contohnya ini 3A. Jadi 3 dikali, di sini 3 ini sebagai skalarnya, 3 kali matriks A-nya 2 negatif 3, 4, 2. Jadi kalau ada matriks seperti ini, 3-nya ini dikalikan dengan semua anggota yang ada di matriksnya. Jadi ini 3 dikali 2, 6, terus 3 dikali negatif 3, negatif 9, 3 dikali 4, 12, 3 dikali 2, 6. Nah, sudah, ini adalah perkalian skalar dengan matriks. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks ini ada syaratnya. Syaratnya itu bisa dikalikan jika banyaknya jika banyaknya kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, nanti kan ada matriks A ini punya ordo misalkan M kali N. Nah, untuk yang matriks B punya ordo N kali P, misalkan gitu. Nah, ini syarat bisa dikalikan. Yang ini, nah, itu harus sama. Jadi ini sama-sama N, di sini sama-sama N juga. Sehingga nanti didapatkan AB itu matriksnya M kali P. Kalau misalkan ada matriks A, di sini ordonya M kali N. Sedangkan matriks B di sini P kali Q. Nah, ini di sini M, di sini P, N sama P. Nah, ini berbeda. Berarti ini tidak bisa dikalikan. Ini tidak terdefinisi. Ini tidak bisa dikalikan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh. Ini diketahui ada matriks A 2, 1, 4, 5, matriks B 3, 6, 0, 8. Tentukan hasil dari A, matriks A kali matriks B. Nah, misalkan ini kita jawab matriks A kali matriks B. Jadi matriks A-nya 2, 1, 4, 5 dikali matriks B 3, 6, 0, 8. Nah, untuk perkaliannya kita bisa menggunakan jari. Nah, misalkan ini contohnya. Angka 2 sama 1. Nah, angka 2 ini pada jari telunjuk,
angka 1 pada jari tengah. Nah, untuk mengalihkannya, terus kita putar seret menuju ke matriks yang kedua. Nah, yang tadi nutup, ya yang ini tadi nutup, sekarang yang ini membuka. Jadi ini jari telunjuknya pindah di 3, jari tengahnya ada di 0. Jadi ini seret, jadi baris pertama dikali dulu dengan kolom pertama di sini. Jadi yang seletak di sini angka 2, di sini seletak dengan angka 3. Berarti nanti matriksnya dikalikan 2 kali 3. Selanjutnya ditambah yang jari tengah. Di sini ada 1, di sini jari tengahnya 0. Berarti 1 kali 0. Nah, itu cara perkaliannya. Terus ini baris yang pertama dikalikan dengan yang kolom kedua. Jadi 2, 1, 2-nya tetap di jari telunjuk, 1-nya jari tengah. Ini kita mundur ke kolom yang kedua. Nih, ternyata jari telunjuk ke angka 6, jari tengahnya ke angka 8. Berarti sini 2 dikali 6 ditambah 1 dikali 8. Terus selanjutnya, nah baris pertama ternyata sudah dengan kolom pertama, sudah dengan kolom kedua. Sekarang gantian yang baris kedua. Ini jari telunjuknya angka 4, di sini jari tengahnya angka 5. Kita kalikan dengan yang kolom pertama. Tetap. Jadi nanti 4 kali 3 ditambah 5 kali 0. Terus selanjutnya ini dengan yang kolom kedua. Jadi 4 kali 6 ditambah 5 kali 8. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan dulu. Ini 2 kali 3, 6, ditambah 1 kali 0, 0. 2 kali 6, 12, ditambah 1 kali 8, 8. 4 kali 3, 12, ditambah 5 kali 0, 0. 4 kali 6, 24, ditambah ini 40. Sekarang tinggal dijumlahkan. 6 tambah 0, 6, 12 tambah 0, ini 12, 12 tambah 8, 20, 24 tambah 40, 64. Nah, ini adalah contoh dari perkalian matriks. Jika nanti seperti ini ditemukan matriks yang tidak sama seperti ini, misalkan ini sama ini tidak sama, berarti jawabannya, misalkan ini sama ini tidak sama, jawabannya tidak terdefinisi atau tidak bisa dikalikan. Sudah, sekian dulu dari saya. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.